Yang saya hormati senior Pak Warun, pengawas sekolah, dan ternyata tadi berbincang-bincang beliau aktif di paguyuban Pasundan dan saya aktif di seni tradisional Sunda. Kalau beliau itu cenderungnya kepada akademik lewat usulan-usulannya, kurikulum supaya bahasa Sunda masuk di kurikulum. Kalau saya aktif di bidang seninya, di rumah membuka sanggar seni budaya, pelatihan-pelatihan seni Sunda. Cuma memang sampai detik ini tidak ada respon dari generasi sekarang. Gamelan Sunda, gamelan Jaipong ada di rumah, reog juga ada. Cuma dalam 1 tahun saya buka, saya fasilitasi, tidak ada yang daftar, Pak. Kemudian yang saya hormati pemerintahan Desa Cigadung, dalam hal ini diwakili oleh sahabat saya, teman dekat saya, Mas Suad, dan seluruh perangkat desa, lembaga desa yang ada di Desa Cigadung. Komite dari SD Negeri Cigadung 1 yang saya hormati, Bapak, Ibu, orang tua dari siswa-siswi SD Negeri Cigadung yang tentunya saya banggakan. Puji syukur pada siang hari ini kita bisa berkumpul, bersilaturahim intinya Pak Bu. Dikemas di dalam acara perpisahan kelas 6 dan kenaikan kelas 1 SD. Kita sebagai umat beragama tentunya wajib mengucapkan syukur alhamdulillah atas nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, karunia yang diberikan Allah Subhanahu wa taala sampai hari ini kita masih bisa beraktivitas. Nah, kemudian salawat dan salam mari kita curahkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita sebagai umatnya mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil akhir. Amin. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, kalimat pertama yang tentunya wajib saya ucapkan adalah ucapan selamat. Selamat kepada adik-adik kelas 6 yang sudah lulus dari SD Cigadung 1. Selamat dari adik-adik dari kelas 1, 2, 3 yang tahun ini, hari ini sudah naik kelas. Tetapi itu bukan akhir dari semuanya Pak Bu, terutama yang lulus SD. Bu, Pak, Ibu, Bapak sebagai orang tua dari anak-anaknya wajib memberikan kebahagiaan, bukan hanya kebahagiaan materi, tetapi kebahagiaan untuk bekal hidup anak kita. Apa itu? Lanjutkan sekolahnya ke jenjang berikut, SMP, SMA dan sederajat. Siap Pak, Bu? Lamisna ulah kulamis mere jajan, lamisna ulah kulamis budak rewel diberi HP. Itu pendidikan yang salah. Lamisna dorong anak orang supaya belajar ilmu untuk bekal nanti saat dewasa. Kenapa harus kita dorong? Ini ada sebuah kesempatan bagi warga Kabupaten Brebes bahwa Brebes sudah dinyatakan sebagai kawasan industri. Per hari ini di Kabupaten Brebes sudah ada 2 perusahaan yang memproduksi, pertama garmen, kedua sepatu. Ibu, sangat disayangkan jika ibu bapak tidak punya semangat untuk memberikan dorongan anaknya sekolah. Sayang sekali. Kesempatan luar biasa bagi generasi-generasi berikutnya bahwa 10 tahun ke depan Brebes akan banyak merekrut tenaga kerja baik di bidang industri garmen, sepatu, teknologi dan lain sebagainya. Dan itu harus dipersiapkan oleh kita. Maka Pak, Bu, yakin Bapak Ibu siap untuk mendorong anaknya sekolah? Itu belah ditulah launan.
Sayang ke buka anaknya ek disakolahkan ek dilanjutkan sekolahnya tamenan nu ngabobodo salakina kawin deui. Memang betul untuk saat ini yang sangat dibutuhkan adalah tenaga perempuan. Jadi di tahun 2022 ini tenaga laki-laki itu kalau diperhitungkan hanya 30% dari kebutuhan tenaga perempuan. Tapi jangan khawatir, ke depan pasti tenaga laki-laki pun akan dibutuhkan. Nah kemudian untuk selanjutnya Pak Bu, terkait tupoksi saya, tugas saya, tanggung jawab saya sebagai anggota DPRD Kabupaten Brebes, tak terasa dulu mungkin ibu yang hadir di sini ada yang mencoblos nama Didi, mencoblos saya, tentunya punya harapan yang baik untuk pembangunan di wilayah Cigadung khususnya dan umumnya Banjarharto. 3 tahun perjalanan barangkali masih banyak hal yang belum bisa saya benahi, tentunya saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Karena apa? Lir ibarat karek dilantik kenapa gebluk. Tugas kami, tanggung jawab kami terganggu oleh yang namanya gangguan virus. Sehingga adanya gangguan virus itu menyedot anggaran yang cukup besar. Alokasi yang seharusnya bisa kami berikan untuk pembangunan saat itu ditarik oleh pemerintah untuk penanggulangan bencana virus corona. Tetapi saya bisa berjalan percaya diri ke Desa Cigadung karena saya pun tidak melupakan Desa Cigadung yang sudah memberikan suara terbanyak, cukup banyak kepada saya di pemilu 2019. Sekecil apapun anggarannya, saya sudah masuk ke Cigadung. Sekecil apapun kemampuan saya untuk mencari alokasi anggaran lewat anggaran reguler, lewat anggaran lain, saya sudah masuk ke Cigadung. Dan itu yang membuat saya percaya diri untuk jalan kaki hadir di tengah ibu-ibu. Kenapa percaya diri? Kalau saya belum pernah memberikan apapun ke Cigadung, pasti begitu datang Allah berbutuh baik kita lamis geus jadi mate merena naon yang pembangunan di Cigadung. Tapi karena saya sudah memberi, apa itu? Bu, pertigaan balai desa, beton jalan sampai ke blok bengkel ini, alhamdulillah itu hasil jerih payah saya Pak. Cuma memang masih ada PR dari bengkel Pak Ili ke depan rumah Pak Ono Jahro. Betul? Kemarin viral di Facebook. Benar. Intinya Pak, kenapa yang itu belum saya berikan bantuan, belum saya alokasikan anggaran? Yang namanya berbagi itu bukan hanya bagi sembako. Ning itu termasuk pembangunan pun harus berbagi dengan yang lain. Kenapa dengan yang lain? Di Cigadung itu kemarin ada warna merah, ada warna kuning, ada warna putih. Biarkan PR sedikit itu tinggal digarap oleh warna lain. Karena warna merah sudah memberikan dari pertigaan balai desa ke blok ini. Kecuali tersanggup, insya Allah ku abdi digarap deui. Itu. Nah terus kenapa Pak kok tidak digarap di tahun 2022 ini dan 2023? Desa lain kayak palayeun Pak Bu, lamun ka Cigadung bae cek urang sakerja kok memilihna orang Cigadung. Akhirnya kita berbagi. Nah kemudian selanjutnya apa? Boro-boro orang sukerja kurang beberke ku kulunuk. Kita mah ngahadeanana di balai desa ngaler bae, bakuna nu milih kita di Cigadung bae, di beberke milih. Nya Pak siap. Insya Allah pertigaan Masjid Beberke Selatan 2023 saya kasih peningkatan jalan.
baik sensit ataupun nanti beton. Jadi mohon maaf barangkali itu yang rumahnya di sana pelakan lauk Bu, pelakan lauk sekalian. Yang berbagi itu bukan hanya BLT, bukan hanya sembako, termasuk pembangunan pun harus berbagi dengan teman yang lain. Tetapi kalau teman yang lain diberikan kesempatan berbagi ternyata korek, insya Allah dilanjutkan dari ku abdi. Doakan abdina supaya ayah panjang umur, supaya tetap eksis membantu kepentingan masyarakat khususnya desa Cigadung. Amin. Nah kemudian yang terakhir Pak Bu, kemarin saya titip pesan ke Pak Guru Odi, karena memang betul beliau adalah guru saya di SD, dan saya tidak akan berdiri seperti ini, tidak akan menjadi wakil rakyat seperti ini tanpa didikan seorang guru. Dan ini adalah orang yang paling saya hormati. Walaupun kemarin ada sepeda pilihan, saya salaman hormat baik Pak, ada guru tetap harus hormat. Nah kemudian yang terakhir pesan ke Pak Guru, Pak, toh di dalam mobil saya itu tiap hari, bukan saja pada saat acara seperti ini, selalu ada sesuatu untuk membantu warga. Salah satunya ada sepatu. Tolong Pak, saya minta data, ada berapa siswa-siswi dari kelas 1 sampai kelas 3 yang yatim atau piatu atau yatim piatu. Kemarin sudah memberikan Pak Guru datanya, tinggal nanti Pak berarti koordinasi dengan Mas Dili nomor berapa saja, karena stok yang ada itu tinggal nomor 33 sampai 37. Jangan bikin PKB tadi diberahkan stok. Berapa orang kemarin lupa 2 apa 9 kemarin datanya. Monggo nanti koordinasi diambil. Mudah-mudahan sepatu yang saya berikan untuk adik-adik yang ditinggalkan salah satu orang tuanya, baik ayahnya atau ibunya, bisa bermanfaat untuk aktivitas pendidikan, bisa bermanfaat untuk menambah semangat sekolah. Saya kira itu saja yang bisa saya berikan. Oh ya, terakhir, maaf, satu lagi. Pagar pohon. Barangkali kalau sepatu ini kan gini, kalau sepatu ini hanya untuk salah satu orang tua yang meninggal, ibu atau bapak, yatim atau piatu. Barangkali ada yang bapak ibunya memang sudah tidak ada, nanti koordinasi dengan Mas Dili, saya antar untuk belanja alat tulis sekolah dan tas juga seragam. Tinggal nanti ada berapa orang, kita tentukan jadwalnya untuk saya antar. Karena apa? Kalau saya pas seragamnya sekarang belum tentu muat Bu. Jadi nanti biar anaknya saya ajak belanja ke Ciledug atau ke Banjar atau kemana yang ada seragam. Itu yang bisa saya berikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 3. Dari SD Negeri 1 Cigadung kita pindah ke SD Negeri 2 Cigadung. Alhamdulillah pakai truk kurang tiasa kumpul, bisa kumpul Bu. Yang intinya silaturahim, yang kedua meluapkan rasa bahagia kita yang dikemas di dalam acara pelepasan siswa-siswi kelas 6 dan kenaikan kelas siswa-siswi dari kelas 1 sampai kelas 5. Puji syukur kita panjatkan, dan itu wajib kehadiratillahirabbi Rabbi, bahwasanya hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, yang sehingga dalam cuaca yang cukup panas ini kita masih berkumpul bersilaturahim. Salawat dan salam mari kita atur curahkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita sebagai umatnya mendapatkan syafaat di yaumil kiamah dari beliau. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, terkait dengan kelulusan
kelas 6 SD dan kenaikan kelas 1 sampai kelas 5, tentunya saya pribadi mengucapkan selamat kepada adik-adik semuanya. Mudah-mudahan di dalam tahun pelajaran berikutnya yang kelas 1 sampai kelas 5 bisa mendapatkan prestasi yang luar biasa. Amin. Yang kelas 6 SD, saya berpesan kepada Bapak Ibu semua yang hadir bahwa berikanlah kasih sayang kepada anak kita dengan mendorong untuk mencari ilmu. Siap, Bu? Ini cari cing baik. Sayang tante heman teu ka anak. Sayang. Ek dibere naon? Ini duit. Salah satu bekal anak yang paling kuat, yang paling abadi, yang paling mampu untuk menghadapi kehidupan di masa depan adalah pendidikan. Bukan warisan sabau, bukan warisan motor, mobil, bukan warisan imah, tetapi berikanlah pendidikan yang cukup untuk anak kita, bekal hidup di masa yang akan datang. Karena apa? Sabau sapoe bisa beak, motor hiji, mobil hiji sak kicep bisa leungit. Tetapi ilmu yang didapatkan untuk bekal hidup seumur hidup itu akan melekat di dalam diri kita, di dalam diri anak-anak kita. Pemirsa, ternyata ada permintaan yang spontan karena ada rasa kecemburuan. SD 1 dan SD 2 Negeri Desa Cikadung Kecamatan Banjarharjo kita hadir. Ini permintaan dari Pak Kepala Desa dan wali murid untuk secara mendadak hadir di SD Negeri 3 Cikadung. Oke, kita OTW ke SD Negeri 3 Cikadung. Datang kepada Pak Didi dari fraksi PDIP anggota DPRD Kabupaten Brebes. Selamat datang. Penyerahan buat anak yatim piatu. Iya. Nyanyi lagi, Bu. Oh, lagi. Operator secangkir kopi, mainkan.